Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Irfan, tutor di mata kuliah Administrasi Server STSI 4302 untuk kelas 67 di Universitas Terbuka semester ganjil 2025. Pada pelaksanaan TUWEB 2 atau tutorial webinar 2 di hari kemarin, Senin 27 Oktober 2025, kita mengalami kendala yaitu tidak bisa melakukan praktikum FTP server dikarenakan kita tidak bisa melakukan instalasi dari paket aplikasi FTP server yaitu VSF TPD dikarenakan kendala repositori yang ada di VM yang saya gunakan. Nah, pada video ini saya akan melengkapi apa yang seharusnya saya sampaikan pada TUWEB 2 kemarin tentang praktikum kemarin, sehingga mudah-mudahan dapat melengkapi pemaparan dari praktikum FTP atau File Transfer Protocol. Sebelum kita memulai, pastikan kita sudah melakukan konfigurasi IP address pada VM CentOS yang kita gunakan, sehingga kita bisa melakukan paket instalasi VSF TPD dengan baik. Pada kondisi VM saya saat ini, saya sudah berhasil untuk melakukan instalasi paket VSF TPD dengan ada output komplit ya di sini. Jadi kita bisa langsung melanjutkan ke tahap selanjutnya. Jika sudah terkonfirmasi untuk paket VSF TPD ini sudah berhasil diinstalkan, ini terbukti ini sudah ada komplit di sini ya, gitu ya. Kita selanjutnya melakukan perubahan konfigurasi dari VSF TPD, yaitu file vsftpd.conf pada direktori /etc/vsftpd menggunakan text editor apa saja yang nyaman dirasa untuk teman-teman semua. Bisa menggunakan Nano atau bisa menggunakan VI atau apapun. Dalam ini saya akan menggunakan Nano /etc/vsftpd /vsftpd.conf. Nah, di sini saya juga sudah melakukan perubahan kalau di file yang saya gunakan ini sesuai dengan arahan atau uraian yang ada di file PowerPoint materi inisiasi di aktivitas belajar 7, atau bisa juga mengikuti langkah-langkah yang ada di modul 4 buku administrasi server. Bisa ada buku paketnya yang dibagikan ke rekan-rekan, atau bisa juga melalui ruang baca virtual Universitas Terbuka. Nah, di sini saya hanya akan memastikan saja bahwa perintah-perintah yang ada di sini sudah sesuai atau belum. Di antaranya yaitu kita harus memastikan bahwa konfigurasi-konfigurasi yang ada di dalam file ini sudah sesuai dengan arahan di PPT materi inisiasi. Pada saat itu kita terkendala di slide ke-8 kalau tidak salah untuk poin instalasi VSF TPD. Nah, kita di sini bisa melanjutkan ke langkah yang E, yaitu ubah dan aktifkan baris pada file FTPD sesuai dengan arahan. Yang pertama yaitu untuk anonymous enable ini kita jadikan no. Tujuannya supaya tidak ada akun anonim atau user anonim yang dapat memasuki FTP server yang kita sediakan. Baik, setelah itu kita lanjut untuk cari baris namanya local underscore enable. Ini kebetulan ada di bawahnya, sudah yes. Kemudian write enable juga sudah yes. Nah, untuk berikutnya adalah charut underscore local underscore user. Nah, ini kalau khawatir terlalu jauh, kita bisa gunakan fitur pencarian pada text editor. Nah, dalam hal ini karena saya menggunakan Nano, saya menggunakan fitur where is, atau bisa menekan tombol kombinasi Ctrl W. Nah, kita cari yaitu charut underscore local underscore user. Kalau masih
Kalau posisi pencarian berada pada kursor yang tidak seharusnya, kita bisa lanjutkan pencarian dengan tekan Ctrl W lagi, sampai ke posisi yang seharusnya. Nah, ini kita sudah temukan baris perintah atau baris konfigurasi chroot underscore local underscore user sama dengan yes ya. Ini sudah sesuai dengan arahan, tapi kondisinya yaitu ada tanda pagar di sebelah kirinya yang menandakan bahwa baris tersebut tidak akan terbaca oleh sistem. Nah, untuk mengaktifkannya maka kita hilangkan tanda pagarnya, cukup dengan menghapus tanda pagarnya saja. Nah, yang berarti baris konfigurasi ini sudah akan dibaca oleh sistem di kemudian hari. Nah, setelah itu kita mulai cari konfigurasi berikutnya, yaitu ada ASCII upload dan ASCII download ya. Itu harus dipastikan yes. Kita lanjutkan pencarian dengan Ctrl W. Kita mencari ASCII upload dan ASCII download. Nah, ini sudah ada. Ini kedua-duanya sudah yes, tinggal kita hilangkan tanda pagarnya saja. Nah, baik, kemudian setelah itu kita cari untuk listen underscore IP versi 6. Nah, ini sebagai disclaimer saja bahwa untuk konfigurasi listen underscore IP versi 6 ini, jika dilakukan perubahan di server yang sedang saya gunakan dengan ditambahkan tanda pagar gitu ya, atau dinonaktifkan, maka akan terjadi error pada server VSFTPD saya. Maka dari itu saya izin pada panduan kali ini saya tidak akan menonaktifkannya, tetap dinyalakan seperti itu. Nah, jika sudah, ini kita bisa keluar saja untuk save ya, Ctrl X lalu save modify driver. Oke, sudah selesai. Nah, kemudian setelah itu kita pastikan bahwa firewall untuk port 20 dan port 21 sudah aktif. Ya, kita bisa mengikuti perintah pada langkah F, yaitu menggunakan perintah firewall -cmd atau firewall command. Lalu kita tambahkan opsi permanen. Nah, penambahan opsi ini bertujuan supaya konfigurasi firewall yang kita tambahkan itu tidak akan hilang ketika server kita matikan kemudian kita nyalakan kembali, seperti itu. Nah, kemudian mohon maaf ini karena timeout ya. Nah, kemudian kita tambahkan opsi add strip port, itu mendefinisikan port-port yang digunakan oleh layanan FTP. Nah, sebagaimana yang sudah disampaikan pada Web 2 kemarin, FTP menggunakan dua port, yaitu port 20 dan port 21. Maka kita bisa tambahkan port 20 dan port 21. Nah, jika muncul warning pink seperti ini ya, warning berwarna merah muda atau warna merah, ini berarti konfigurasi tersebut sudah tersedia atau sudah aktif. Tapi tidak apa-apa, ini bukan kendala, berarti ini tandanya memang sudah aktif. Yang penting notifikasi di bawahnya muncul output sukses, seperti itu. Kemudian itu tambahkan juga untuk 21. Nah, sudah sukses. Sama ini kalau di kondisi di saya sudah tersedia konfigurasinya. Kalau di rekan-rekan mungkin kalau yang belum pernah mengkonfigurasi, yang tanda merah ini tidak akan muncul. Nah, lalu kita lakukan penerapan atas konfigurasi yang kita lakukan pada firewall menggunakan perintah firewall -cmd, menambahkan opsi reload. Nah, jika sudah selesai, maka kita akan menambahkan aktivasi dan restart VSFTPD ya. Jadi nanti kita akan lakukan perubahan, yaitu melakukan implementasi dari hasil konfigurasi vsftpd.conf yang telah kita lakukan dengan merestart layanan VSFTPD-nya, yaitu dengan menggunakan perintah systemctl restart VSFTPD. Oke, berarti kalau sudah di reset dan tidak ada kendala, berarti ini sudah di reset dengan baik.
Dan kita pastikan untuk layanan VSFTPD ini aktif seterusnya walaupun kita matikan dan nyalakan server yang kita gunakan, yaitu dengan menggunakan perintah enable ya, sistem CTL enable VSFTPD. Nah, seperti ini. Jadi dengan seperti ini maka layanan VSFTPD atau File Transfer Protocol FTP server ini sudah aktif. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita melakukan uji coba dengan menggunakan FTP client. Kondisinya adalah tidak semua FTP client ini terinstall pada CentOS ya. Maka itu kita harus pastikan dulu apakah FTP client ini sudah kita miliki, itu dengan menggunakan perintah yang install seperti biasa, lalu diikuti nama paket misalnya FTP saja. Nah, kondisinya kalau di server yang saya gunakan itu sudah ya, sudah bisa digunakan, siap digunakan. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan mulai praktikum untuk pembuatan user-user ya. User-user, yaitu kita asumsikan bahwa kita memiliki satu direktori yang digunakan secara bersama-sama dalam layanan FTP ya. Nanti kita akan buat 3 user yang sama-sama mengakses direktori tersebut sesuai dengan panduan. Ini ada panduannya di belakang ya, kita skip beberapa, yaitu untuk praktikum yang folder FTP. Itu pertama kita akan buat dulu grup bersamanya ya, yaitu folder FTP. Kita klik add folder FTP. Baik, nah kemudian kita buat direktori bersama dari 3 user yang nanti akan kita lakukan akses FTP-nya, yaitu kita buat misalnya /home/folder FTP. Nah, kemudian ini kita lakukan penyesuaian untuk hak akses dan juga kepemilikan folder sebagaimana yang sudah kita pelajari pada Tuweb 2 kemarin. Itu kita akan menyesuaikan untuk folder FTP ini, kita akan mengatur untuk owner dari folder ini memiliki hak akses penuh, yaitu read, write, dan execute. Begitupun juga dengan grup juga sama, kita berikan akses penuh, read, write, dan execute. Sedangkan untuk yang other itu akan kita batasi hanya read dan execute saja, tidak ada akses write. Nah, kita sudah sama-sama tahu bahwa ada angka yang mewakili setiap hak akses. Maka untuk mengaplikasikan uraian hak akses yang tadi sudah saya sebutkan, kita akan konfigurasikan menggunakan chmod 775 ya, karena tadi read, write, execute untuk owner, read, write, execute untuk user, untuk group, dan juga read dan execute untuk other. Seperti ini. Nah, kita buat rekursif berlaku untuk seluruh folder dan file yang ada di dalamnya, dan kita tujukan pada home/folder FTP. Oh iya, ada yang terlewat. Sebelum ke sana, nanti kita akan buatkan dulu satu folder di dalamnya, itu folder data. Tidak apa-apa, nanti kita susulkan di sini folder data di dalamnya. Ini untuk melihat aja bahwa sudah ada contoh folder di dalamnya gitu ya, seperti itu. Dan kita ulangi lagi tadi untuk chmod-nya folder FTP. Kemudian untuk chown-nya untuk mengganti akses dari folder FTP ini supaya menjadi milik kelompok folder FTP, meskipun ownernya adalah root, tapi untuk grupnya kita joinkan ke grup folder FTP dengan menggunakan perintah chown, yaitu root sebagai pemilik, tapi kelompoknya atau grupnya itu folder FTP.
untuk folder folder FTP gitu ya. Bisa pakai recursive juga, /home/folder FTP seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat user bersama ya. Jadi kita akan buat sekitar 3 user saja, yang mana ketiga user tersebut memiliki home directory atau directory inti yang sama, serta sudah terjoinkan atau tergabung ke grup yang sama. Itu yang kita buat tadi, folder FTP. Nah, ini kita bisa gunakan dalam satu perintah saja menggunakan user add. Nah, kita berikan opsi -g atau -g strip g untuk menjoinkan user yang akan kita buat ini ke grup yang baru kita buat tadi, itu folder FTP. Dan lalu kita gunakan juga opsi -d atau opsi D ini adalah menentukan directory home-nya di luar dari default gitu ya, yaitu directory folder home FTP. Maksudnya home folder FTP. Nah, seperti ini. Lalu kita namakan saja user yang akan kita buat. Contoh misalkan FTP user 1. Nah ya, ada warning bahwa home directory-nya sudah ada gitu ya. Betul, dikarenakan kita sudah membuat tadi di awal ini di sini ya. Gitu, karena dia unorthodox, jadi tidak ada di luar kebiasaannya. Home directory-nya ditentukan di folder lain yang sudah ditentukan. Oke. Kemudian kita buat untuk yang user 2, ini pasti akan ada warning yang sama. Yang 3 juga sama. Nah, ini kita buatkan dulu password dari masing-masing user, itu bebas saja. Password user 1, FTP user 1. Kemudian untuk FTP user 2, salah saya sepertinya, FTP bebas saja. Nah, ini sudah berhasil. Sekarang yang ketiga, nah sudah sukses. Untuk selanjutnya kita bisa melakukan uji coba langsung menggunakan salah satu user. Itu kita nanti kita buat dulu akses atau session baru menggunakan salah satu user FTP tadi. Nah, ini kita akan lakukan uji coba login ya ke FTP servernya menggunakan perintah FTP localhost, karena ini kebetulan ada di server yang sama gitu ya, kliennya. Nah, jika sudah aktif FTP servernya, maka akan muncul output seperti ini, kemudian memunculkan prompt untuk memasukkan username. Kita masukkan FTP user 1, kemudian minta password, masukkan sesuai password yang kita settingkan tadi. Nah, di sini ada ada error message, yaitu 500 ya. Refusing to run with writable root inside chroot. Ini artinya home directory dari user tersebut itu masih writable. Jadi memang pada perintah FTP server ini, folder yang menjadi home directory dari FTP server tidak boleh writable itu ya oleh usernya. Memang agak sedikit aneh. Namun ini kita bisa lakukan workaround atau bahasa mudahnya mengakali supaya ini bisa diizinkan. Itu kita keluar dulu sejenak. Kita berpindah lagi ke yang root tadi.
yaitu kita berikan tambahan konfigurasi pada file vsftpd.conf. Ini juga tidak ada di modul, jadi ini merupakan bentuk pengembangan ya, menyesuaikan dengan kondisi dari servernya. Mungkin rekan-rekan kalau tadi ketika masuk ada yang sukses tidak apa-apa, bisa dilanjutkan saja, tapi kalau ada yang gagal seperti yang terjadi di saya, nanti kita bisa nambahkan perintah di bawah ini. Kita bisa tambahkan saja di bagian bawah, yaitu allow underscore writable underscore chroot, itu kita set ke yes. Gunanya apa? Supaya FTP server yang kita gunakan itu mengabaikan kondisi dari directory dari FTP servernya yang writable gitu ya, seperti itu. Kita bisa keluar saja, simpan, lalu kita restart kembali layanan VSFTPD nya. Nah, jika sudah, kita kembali ke sini, kita login ulang di FTP user 1. Kita masukkan password. Nah, kalau sekarang hasil perubahannya yaitu sudah login successful, berarti kita sudah berhasil masuk ke dalam FTP server yang kita konfigurasikan. Nah, di sini kita ingin mencoba untuk melihat di dalamnya sudah ada data apa saja. Itu kita sama dengan di Linux, kita tinggal ketikkan perintah ls saja. Nah, ini terlihat bahwa ada satu file, yaitu satu directory, yaitu data yang tadi kita sudah buat di awal ya, seperti itu. Ini sudah terlihat di sini, berarti konfigurasi untuk FTP server ini sudah hasil seperti itu. Nah, ini kita uji cobakan untuk menambahkan folder ya, menambahkan folder. Itu contoh misalkan folder FTP1 gitu ya. Nah, di sini juga ada notifikasi created, yang artinya berarti konfigurasi penambahan directory yang kita lakukan melalui FTP ini sudah berhasil dilakukan ya, seperti itu. Ini kita bisa lakukan ls lagi untuk melihat apakah betul sudah dibuat. Nah, ini terlihat di sini outputnya ya. FTP1 ini sudah muncul ya, seperti itu. Nah, baik, selanjutnya ini kita bisa uji cobakan juga menggunakan user yang lainnya. Misalnya kita quit dulu, lalu ini tidak apa-apa sih sebenarnya, sebetulnya meskipun user aktifnya itu FTP user 1 atau root sekalipun, tapi ketika kita login FTP seperti ini, nanti dia akan meminta kembali usernya gitu ya. Ini kita contohkan saja, masukkan FTP user 2 misalnya. Nah, kita masukkan passwordnya. Nah, dia masih tetap bisa login, dan dia berarti saat ini sedang menggunakan user FTP user 2. Ini juga kita bisa lihat dulu ada folder apa saja sudah ada. Nanti kita coba lihat juga misalnya untuk membuat folder gitu ya, misalkan FTP folder FTP2. Nah, ini juga berhasil, kita bisa lihat lagi. Nah, ini ada ya. Nah, kita ingin memastikan dari sisi server ini kan kita masuk melalui FTP client. Kita ingin melihat di sisi server seperti apa hasil pembuatan folder tersebut. Kita bisa masuk ke sini, nanti kita bisa sama tampilkan perintah ls juga. L ya, jangan lupa. Nah, terlihat di sini bahwa yang membuat direktori masing-masing ini sudah terlihat ya, ada FTP user 1, ada FTP user 2, sesuai dengan user tadi ketika kita login ya. Jadi ini FTP1, FTP2 masing-masing bisa membuat folder di sini. Nah,
Seperti itu mungkin praktikum FTP yang bisa dilakukan merujuk pada file PowerPoint atau PPT materi inisiasi di aktivitas belajar 7. Apabila ada hal yang dirasa ingin ditanyakan, silahkan bisa melalui message saja. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang menjadi tambahan pengayaan di video ini memberikan ilmu dan juga insight baru untuk rekan-rekan dalam mempraktikkan fitur-fitur pada administrasi server kali ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, tergantung rekan-rekan melihatnya jam berapa ya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.